Tiga golongan yang tak rasakan takut. Karena dahsyatnya kiamat. Kiamat adalah hari yang pasti akan terjadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 7. Hari tersebut digambarkan sebagai peristiwa yang dahsyat dan membuat orang ketakutan. Dahsyatnya kiamat dijelaskan dalam surah As-Zalzalah. Para mufasir menerangkan akan terjadi guncangan dahsyat pada waktu itu hingga bumi mengeluarkan isi perutnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, bumi mengeluarkan isi perutnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi? Pada hari itu, bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya, dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka, balasan semua perbuatan mereka. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Quran Surat As-Zalzalah, 1-8. Guncangan yang dahsyat itu turut disebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 4-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, jadilah ia debu yang beterbangan. Di tengah kedahsyatan hari kiamat tersebut, ada tiga golongan yang tidak akan merasa ketakutan karenanya. Disebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu yang termasuk golongan ini adalah orang yang membaca Al-Quran semata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga golongan selengkapnya disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan yang tidak akan merasa ketakutan karena kedahsyatan yang besar pada hari kiamat dan tidak pula dihisap perbuatannya. Mereka akan berada di atas bukit yang terbuat dari kasturi sampai selesainya hisab terhadap seluruh makhluk. Mereka adalah orang yang menghafal Al-Quran karena mengharapkan keridhaan Allah, dan menggunakan hafalannya itu untuk mengimami suatu kaum, dan kaum itu senang dengan keimanannya. Kedua, yang menyeru kepada sholat karena mengharapkan keridhaan Allah. Ketiga, seorang sahabat sahaya yang menjaga hubungan baik dengan Tuhannya, serta hubungan baik dengan tuannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kiamat terjadi pada seburuk-buruknya manusia. Dahsyatnya kiamat disebut akan dialami oleh seburuk-buruknya manusia. Hal ini dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim, yang diterjemahkan oleh Ali Nurdin, dengan bersandar pada riwayat yang berasal dari Abdullah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat itu tidak akan terjadi, kecuali pada seburuk-buruknya manusia. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya. Dalam redaksi lain dikatakan, seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Imam Ibnu Katsir juga menyebut bahwa kiamat hanya terjadi pada orang yang tidak mengingkari kemungkaran, dan tidak menyeru pada yang makruh. Orang yang tidak mengingkari kemungkaran, kata Imam Ibnu Katsir, adalah mereka yang tidak mencegah orang lain ketika melihatnya melakukan kemungkaran dan lainnya. Hal ini diekspresikan dalam sabda Nabi, hingga tidak diucapkan Allah, Allah. Kondisi tersebut juga ditafsirkan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disebutkan di bumi dan namanya tidak dikenal di sana. Hal ini terjadi ketika zaman sudah rusak, banyak kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak akan terjadi sampai bumi tidak diucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis Ahmad. Menurut Syekh Hanafi Al-Mahlawi,
dalam kitab Ayamullah dan diterjemahkan oleh Yasir Makosid. Orang yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang selama di dunia tidak disiksa tetapi ditangguhkan hingga hari kiamat ini terjadi. Dikatakan, merekalah orang-orang yang akan digiring bersama para setan, karena sahabat-sahabat utama mereka selama di dunia adalah setan. Mereka itu orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.